Tentu kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Cak Hadi Dediansyah, SPDM HUM, Komisi E DPRD Jawa Timur. Selamat datang Cak Hadi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Cak Hadi? Terima kasih banyak Cak Hadi. Lantas juga kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Dr. Muazzaro SEMT, Akademisi Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Selamat datang Bu Muaz, silahkan untuk langsung naik ke kursi yang telah disediakan. Serta kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Diana Rosiana Samar, Ketua Arek Surabaya Bergerak. Tentu juga saya ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hari ini hadir dalam rangkaian acara persembahan dari Kominfo Jawa Timur dengan tema Ketahanan Resesi 2023 IKI Jawa Timur Bangkit. IKI adalah sebuah gagasan untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tema inisiatif, kolaboratif dan juga inovatif. Isu resesi global belakangan ini memang menyeruak dan menjadi salah satu topik yang ramai diperbincangkan. Pasalnya memang resesi global di tahun depan dapat melanda negara manapun tidak terkecuali di Indonesia. Fakta bahwa Indonesia sempat mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini seolah membenarkan bahwa wacana itu memang akan hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu Kominfo Jawa Timur menggelar diskusi dengan tema Ketahanan Resesi tahun 2023 dengan program IKI Jatim yaitu inovatif, kolaboratif, dan inisiatif. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kominfo Jawa Timur? Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu acara hari ini harapannya bisa berjalan dengan penuh hikmat dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya panggilkan Saudari Elma dari Universitas Trunojoyo untuk berkenan memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatika karimati sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Elma dari Universitas Trunojoyo untuk doa yang telah dipanjatkan. Semoga doa yang kita panjatkan hari ini menjadi doa yang baik, menjadi keberkahan untuk kita semua dan juga menjadi manfaat dalam jalannya
Talkshow Ketahanan Resesi 2023, IKI Jawa Timur Bangkit, tentu saja persembahan dari Kominfo Provinsi Jawa Timur. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita langsung saja sesaat lagi kita bersama-sama akan segera bergeser ke sesi talkshow. Silahkan disimak dengan baik talkshow yang akan segera dihadirkan untuk Anda semua di sini. Dan nanti juga kami perbolehkan kepada seluruh peserta, seluruh hadirin yang hari ini hadir, silahkan untuk bertanya di segmen akhir setelah pemaparan dari seluruh narasumber. Baik, kita berjumpa dalam talk show persembahan dari Kominfo Provinsi Jawa Timur dengan tema Ketahanan Resesi 2023, IKI Jawa Timur Bangkit, inisiatif, kolaboratif dan juga inovatif. Ekonomi dunia memang akan dikabarkan akan memasuki jurang resesi di tahun 2023. Ini seiring dengan tren kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan sebagian besar bank sentral dunia secara bersamaan. Itulah prediksi yang mungkin sempat kita dengar, sempat diberikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan proyeksi resesi ekonomi di tahun depan ini mengacu pada studi Bank Dunia atau World Bank yang menilai kebijakan pengetatan moneter oleh bank-bank sentral akan berimplikasi pada krisis pasar keuangan dan juga pelemahan ekonomi. Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki program IKI Jatim, bukan sekedar program tapi ini sebuah gagasan yang diharapkan bisa membantu berbagai sektor dan juga masyarakat Jawa Timur untuk menghadapi resesi di tahun 2023. Untuk itu hari ini pakar-pakarnya sudah kami hadirkan di sini. Tentu saya merasa terhormat sekali di samping kanan saya, beliau adalah Cak Hadi Dediansyah, SPDM HUM, Komisi E DPRD Jawa Timur. Apa kabar Cak Hadi? Oke. Kabar baik ya. Oke ya. Oke Cak Hadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelah Cak Hadi ada Ibu Diana Rosiana, Arek Surabaya Bergerak. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Menggelegar suaranya ya. Di samping Ibu Diana ada Dr. Muazzaro SEMT, beliau adalah akademisi dari Universitas Hayamuruk Perbanas. Dan tentu nanti juga kita akan melihat seperti apa pandangan beliau terkait dengan resesi di tahun 2023. Saya langsung saja, saya menuju ke Cak Hadi terlebih dahulu. Cak Hadi, selaku Komisi E DPRD Jawa Timur begitu, melihat wacana resesi yang kabarnya akan ada di Indonesia gitu ya di tahun 2023 ini, Anda melihatnya apakah memang ada begitu untuk Indonesia di tahun 2023? Iya, terima kasih moderator. Ini mestinya kalau narasumber itu fungsi saya adalah pengawas, tukang mengkritisi dan memberi solusi, mestinya gitu. Yang memberi fasilitas dalam persoalan materi terkait dengan resesi untuk 2023 ini mestinya pemerintah. Betul. Tapi dalam hal ini kelihatannya pemerintahnya tidak ada. Adanya pengamat ya, akhirnya kita akan mencoba membuat suatu gambaran atau prediksi, ya tentunya ini bentuk-bentuk analisa. Nah, dari sisi ini yang jelas kalau sesuai dengan jargon Jawa Timur yang dengan temanya yang didengungkan oleh Bu Gubernur, Bu Kofifa itu yang sangat luar biasa yaitu IKI. Jadi kalau Bu Gubernur pidato kemarin, bagaimana caranya untuk mengatasi atau mencegah atau mengantisipasi dampak-dampak yang akan menerpa Indonesia terkait dengan resesi dunia? Jawabannya ya IKI. Apa IKI?
yaitu tentunya inisiatif, kolaboratif dan inovatif. Ini jawaban dari Bu Gubernur. Kalau sisi lain dari pemerintah seperti itu, legislatif juga punya pandangan. Kalau kami mengatakan, mengapa harus takut dengan resesi? Indonesia itu diterpa resesi atau krisis moneter apapun bentuknya, masyarakat Indonesia itu sudah siap. Karena pengalaman 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah Jepang, dan dijajah oleh beberapa negara, Indonesia tetap tangguh. Walaupun pada saat itu memang namanya masih Hindia, masih Nusantara, tetapi sejarah mengatakan bahwa krisis apapun untuk Indonesia tidak akan berdampak signifikan. Karena kalau kita melihat landasan-landasan sistem pemerintahannya beda. Seperti negara-negara lain itu menunjukkan bahwa peran negara itu sangat dominan. Artinya bahwa negara menghidupi rakyatnya. Ini negara lain, seperti negara yang menganut paham monarki atau kerajaan. Ini jelas, atau liberal yang seluas-luasnya, seperti Amerika. Jaminan-jaminan sosial terhadap rakyatnya itu sangat luar biasa. Beda dengan Indonesia. Indonesia, rakyatnya itu udah ada jaminan sama pemerintah. Ini suaranya DPR ya harus seperti ini, gitu loh. Jadi tidak ada pemerintah jamin rakyatnya. Saya rasa tidak maksimal. Apa yang disampaikan Pak Prabowo bahwa sesuatu negara kaya tapi rakyatnya miskin. Ini yang tercetup dalam paradok Indonesia. Ini Pak Prabowo mengatakan, paradok Indonesia, negara kaya rakyatnya miskin. Tetapi rakyat miskin ini sudah tangguh. Konteksnya apa? Tidak ada jaminan pemerintah terhadap warga negaranya. Contoh, BLT saja tidak rata. Kalau tidak percaya tanyakan masyarakat. BLT itu tidak rata, yang dapat malah kadang salah sasaran. Makanya kalau bicara Indonesia takut, ya mungkin negaranya takut, tapi rakyatnya sudah terbiasa. Kemandirian rakyat Indonesia itu sudah luar biasa. Bayangkan, negara-negara lain jamin kesejahteraan melalui jaminan sosial, itu setiap rakyatnya ada. Tapi Indonesia mana? Tidak ada kan? Hanya jaminan BLT itu pun tidak rata. Tapi rakyat Indonesia tangguh. Kalau saya katakan lebih tangguh rakyatnya daripada negaranya. Kalau saya mengatakan itu kan sah. Karena saya anggota DPR. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangannya boleh lebih keras lagi untuk Cak Hadi. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Cak Hadi bahwa memang ya hari ini masyarakatnya memang lebih kuat daripada negara itu sendiri. Ini terbukti dari apa yang disampaikan Cak Hadi bahwa hari ini banyak sekali BLT yang tidak tepat sasaran. Tanpa BLT pun buktinya mereka masih kuat ya, masih bisa berdiri. Kalau bahasa Jawanya tatak begitu ya. Baik, saya geser lagi ke Ibu Diana. Baik, Ibu Diana dari area Surabaya Bergerak. Tentu Ibu Diana hari ini juga banyak sekali menerima masukan-masukan dari teman-teman, baik dari teman-teman BEM, dari teman-teman berbagai lapisan masyarakat terkait dengan resesi yang wacananya memang akan terjadi di tahun 2023. Silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum semuanya. Salam sejahtera juga untuk semua. Jadi terima kasih Mbak. Mungkin saya lebih menyikapi bahwa indikasi tahun 2023 diperkirakan ada resesi karena imbas dari Ukraina sama Rusia perang, gitu kan? Jadi 2023 itu ada krisis pangan dan krisis energi. Tapi kalau bicara krisis pangan, seharusnya memang Indonesia jauh dari itu. Karena Ukraina ini kan salah satu penghasil gandum terbesar di dunia. Sedang Indonesia nggak makan dari gandum. Makanan pokoknya bukan dari gandum, dari padi. Dan sebelum resesi tahun 2023, alhamdulillah sekali bahwa Indonesia sudah mencapai ketahanan pangan negara Indonesia. Tapi kembali lagi,
Satu keadaan yang disebut krisis atau resesi tersebut itu adalah satu keadaan yang tidak bisa kita tolak, mau nggak mau gitu. Jadi baru aja mentas kena COVID-19, 2 tahun baru new normal kita mulai merangkak, berdiri, belum berjalan. Betul. Kita udah diterpa akan adanya isu krisis di tahun 2023. Saya pribadi jadi bertanya-tanya, ini benar resesi yang natural resesi atau memang by plan gitu ya. Tapi itu permainan tingkat dunia lah. Saya mengapresiasi sekali apa yang dikatakan oleh Bu Gubernur. Bahwa sebelum itu terjadi, yang harus kita siapkan adalah mental. Iya. Mental kita khususnya Surabaya dan Jawa Timur. Bahwa kalau itu terjadi, kita tidak lagi menjadi generasi kagetan. Kita bukan lagi menjadi generasi yang dikit-dikit karena ada sesuatu yang menabrak kita terus kita jadi lemah. Kita bukan agar-agar yang kena udan terus jadi lumer. Lunyu ya Bu ya, lunyu. Betul. Kita adalah manusia yang punya banyak pemikiran dan kreativitas. Oleh karena itu IKI Jatim itu salah satu slogan yang luar biasa bagi saya. Jadi inisiatif, kolaborasi dan inovatif. Jadi jangan malas untuk berpikir. Dari kebiasaan kita berpikir, maka kita akan menghasilkan ide-ide. Dari ide-ide itu kita akan bisa menemukan satu peluang-peluang baru yang bisa menjadi pijakan kita apabila nanti benar-benar itu terjadi. Kalaupun tidak, maka kita adalah satu generasi yang sudah menang 1 poin. Karena kita sudah mempersiapkan diri, kita sudah mempersiapkan payung sebelum terjadinya hujan. Jadi tidak perlu kita juga, kita jangan over confident, tapi kita juga jangan terlalu demam panggung terhadap hal-hal seperti ini. Tetaplah berjalan seperti biasa, tetaplah bekerja seperti biasa, selalu menjalin baik itu lintas komunitas, lintas profesional, maupun lintas kemampuan. Sehingga satu sama lain bisa mengisi. Akhirnya akan terjalin satu kolaboratif yang bagus antara masyarakat umum, mungkin dengan pemerintah daerah setempat, atau dengan pengusaha. Yang jelas apapun bentuk kolaborasi itu, masyarakat umum atau arus bawah harus mendapat impact yang positif. Itu yang harus kita garis bawahi. Jadi mewakili organisasi, saya juga menghimbau ada banyak organisasi, ketua organisasi di sini. Ada di PWBMI, Bapak Max, terima kasih. Ada Bang Anis Roga dari NTT Bersatu, ada Bapak Philip dari Flores Bersatu. Ada beberapa organ yang mungkin tidak bisa saya sebut. Jangan pernah lelah untuk selalu menyuarakan hal yang optimis. Jangan pernah menyuarakan hal yang menjatuhkan. Bagaimanapun kita bisa bangkit melawan COVID, itu hanya karena kemampuan kita menjalin kerjasama yang kuat. Begitu juga kalaupun terjadi resesi tahun 2023, kita yakin kita akan kuat melewati itu karena kita gotong royong untuk mengatasi itu. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Diana tentu juga sejalan dengan slogan yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu inisiatif, kolaboratif dan juga inovatif. Artinya di resesi yang kabarnya akan datang di tahun 2023, tentu kolaborasi atau berkolaborasi adalah hal yang harus dilakukan karena tidak mungkin bisa tumbuh sendirian atau bisa hidup sendirian tanpa berkolaborasi, saling tolong menolong untuk menghadapi resesi di tahun 2023. Dari Ibu Diana saya bergeser lagi ke Dr. Muazzaro SEMT, beliau adalah akademisi dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Nah tentu beliau ini yang tahu bagaimana pandangan secara ekonomi resesi di tahun 2023. Bu Muazzaro bisa diberikan sedikit kacamata atau pandangannya
terkait dengan resesi di tahun 2023? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terkait dengan pro kontra gitu ya. Apakah 2023 betul terjadi resesi di Indonesia atau tidak gitu ya. Kalau yang ngomong Bu Sri Mulyani, kalau yang ngomong Pak Presiden Jokowi, kalau yang ngomong adalah Pak Luhut gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang punya data. Mereka adalah orang-orang yang punya data dan tahu kebijakannya. Jadi mau tidak mau ya kita percaya. Jargon bagi kita untuk mempersiapkan andaikan terjadi adalah kita berharap yang terbaik. Artinya kita berharap bahwa resesi tidak akan terlalu berdampak pada kita. Namun persiapan kita adalah persiapan andaikan kondisi terburuk terjadi. Jadi sekali lagi kita berharap yang terbaik. Artinya bahwa resesi tidak terjadi atau tidak berimbas ke Indonesia, tetapi andaikan terjadi kita sudah siap. Jadi persiapannya adalah persiapan andaikan terjadi yang terburuk begitu. Nah, tadi bagus sekali yang dikatakan Pak Dedi sama Bu Diana. Provinsi Jawa Timur itu secara nasional pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan nasional. Jadi kalau dari sudut bahwa ekonomi Jawa Timur selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional, maka saya yakin kalau rakyat Jawa Timur akan bisa menghadapi andaikan krisis itu terjadi. Selain itu, slogan yang sudah dicanangkan oleh Bu Gubernur Khofifah, itu saya sangat yakin seperti yakinnya Pak Dedi dan Bu Diana, bahwa dengan inisiatif, dengan kolaborasi bersama masyarakat dan dengan mempunyai ide-ide yang inovatif dan kreatif, kita semua bisa menghadapi krisis itu. Dan seperti yang krisis-krisis yang pernah kita alami tahun 98, tahun 2008, kita selalu bisa menghadapi krisis itu dengan baik. Rakyat kita juga termasuk yang tahan uji dan tahan mental untuk menghadapi ini. Saya kira itu, Mbak. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk statement yang baru saja diberikan oleh Bu Muaz di sini. Bu, kalau memang ternyata Indonesia mengalami resesi, dari kacamata Anda, pandangan Anda sebagai seorang ekonom tentunya, seperti apa gambarannya? Karena kalau kita melihat resesi di negara lain itu kan sepertinya menyeramkan sekali Bu ya, apalagi melihat yang hari ini terjadi di Inggris. Nah kalau Anda, tentu setiap daerah, setiap negara akan mengalami resesi dengan kapasitas yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Kalau dari kacamata Anda, seperti apa Indonesia nanti? Oke, jadi krisis itu terutama didorong oleh 3 faktor. Yang pertama terkait dengan krisis energi. Nah ini yang terjadi di Eropa saat ini. Mereka sedang mengalami krisis energi karena pemasok energi utama adalah Rusia. Yang kedua adalah krisis pangan. Nah di negara-negara Eropa saat ini pangan harganya naik tinggi. Jadi inflasinya cukup besar. Sehingga karena mereka sudah terkena krisis energi, untuk membayar listrik itu 2 kali lipat dari biasa. Kemudian harga bahan pangan itu naiknya juga gila-gilaan. Yang ketiga adalah ketahanan dari sektor finansial, yaitu perbankan. Nah, kalau kita melihat dari 3 indikator ini, kata-kata krisis energi, kita penghasil energi, meskipun untuk energi akhir-akhir ini kita untuk kebutuhan sama suplainya memang lebih tinggi kebutuhannya saat ini, tapi kondisi kita masih lebih bagus dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang saat ini sudah mengalami krisis gitu. Dari sudut pangan tadi disampaikan oleh Bu Diana, kita itu makanan pokoknya bukan gandum, kita makanan pokoknya adalah dari beras, di mana dari informasi yang ada kita sudah mengalami surplus beras, tidak perlu impor beras. Jadi dari sudut pangan kita sudah menang. Kemudian dari sudut ketahanan dari sektor finansial. Dari ketahanan sektor finansial, kalau kita mengacu indikator-indikator yang ada di perbankan, perbankan kita pun cukup tangguh. Kualitas kredit yang kalau di akademisi itu ditunjukkan dari non-performing loan,
Rata-rata perbankan kita juga masih rendah, artinya kualitas kreditnya masih terjaga pada level yang bagus. Jadi kayak BCA itu hanya 2,2% NPL-nya. Kemudian bank-bank nasional juga tidak sampai 5%. Jadi kalau melihat dari indikator bahwa krisis terutama dipicu oleh krisis pangan, krisis energi, dan krisis perbankan, saya yakin bahwa andaikan kita kena imbasnya pun kita masih cukup tahan untuk menghadapi itu. Baik, terima kasih. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bu Muas. Tentu dengan apa yang disampaikan oleh Bu Muas di sini juga menjadi menjadi pandangan untuk kita semua bahwa ternyata resesi kalaupun ternyata akan betul-betul datang di tahun 2023, kita tentu akan menjadi masyarakat yang lebih siap untuk menghadapi resesi. Tadi ada poin yang saya garis bawahi, artinya resesi itu tentu juga berkaitan dengan krisis energi, lalu juga berkaitan dengan krisis pangan. Nah, hari ini ada Cak Dedi juga tentunya di sini. Cak Dedi, dari Komisi E sendiri tentu ada program-program atau ada gagasan-gagasan yang sudah diciptakan untuk menghadapi resesi di tahun 2023, khususnya yang berkaitan dengan energi dan juga pangan. Ya, tentunya kalau saya menyikapi pemerintah Indonesia itu harus transparan terhadap rakyatnya. Sekarang belum ya Cak ya? Belum. Jadi pada persoalan terkait dengan krisis energi itu harus dijelaskan. Indonesia apakah sama dengan negara Eropa? Gitu. Harus dijelaskan. Kalau bicara krisis energi, mungkin di Eropa oke. Karena apa? Di sana ada yang namanya musim salju. Betul. Musim dingin. Mengapa mereka boros energi? Karena di sana siang malam itu untuk menunggu matahari itu susah. Saya kemarin juga dari Eropa, jadi di sana paling ketemu matahari 3 sampai 4 jam. Sementara Indonesia ketemu matahari 12 jam. Ini bicara masalah energi alam. Kemudian bicara masalah energi listrik. Di Indonesia pemakaian listrik itu hanya di malam hari maksimal. Tetapi di Eropa pemakaian listrik itu siang malam. Karena apa? Di sana dibutuhkan penghangat. Kalau di Indonesia dibutuhkan penghangat, tambah gobyos ya. Beda. Jadi ini mestinya pemerintah menyampaikan ke rakyat Indonesia. Mestinya tidak perlu takut masalah krisis energi. Kalau di Eropa dimungkinkan, kalau Indonesia masih berlebih. Bahkan kemarin ya Indonesia tanpa dirasakan oleh masyarakat, listrik loh mundaknya 20% lagi. Saya merasakan gitu loh. Tapi tidak tahu masyarakat bawah, saya tidak tahu. Tetapi ini kan realita. Mestinya kita menghemat tenaga listrik ini ya tentunya dengan harga yang terjangkau, paling tidak ada kenaikan. Tapi kan beda, bicara krisis energi Eropa tapi dampaknya di Indonesia, harganya semakin naik gitu loh. Ini kan kurang fair gitu loh. Jadi saya rasa masyarakat Indonesia itu sudah tahan bantingan. Kalau bicara masalah krisis pangan, Indonesia nancapkan pohon saja itu sudah berbuah, itu baru batang ya. Apalagi Indonesia termasuk Surabaya, tidak ada sawah tapi banyak buah-buah yang di depan itu kan dari mana padahal tidak ada pohonnya. Artinya bahwa pemerataan pangan di Indonesia itu saya rasa tidak perlu dikhawatirkan. Sawah kita itu luar biasa lebarnya dan masukan-masukan pangan itu sudah siap. Kalau bicara krisis pangan, ya mungkin mereka-mereka saja yang senangnya ngentit duit rakyat itu yang bingung. Kalau ada krisis nanti kentitannya kurang. Nah ini yang saya harapkan pejabat pun sama. Kalau rakyatnya disuruh mengencangkan ikat pinggang, pejabatnya juga sama. Jangan rakyatnya disuruh mengencangkan ikat pinggang, pejabatnya foya-foya. Nah ini tidak imbang, artinya harus fair lah. Bahwa jangan rakyatnya yang selalu ditakut-takuti. Berilah kecerdasan terhadap masyarakat bahwa informasi harus disampaikan secara fair. Karena apa? Terus terang masyarakat ini kan diam. Karena sebenarnya sudah tahu, walaupun agak sedikit nahan lapar ya. Karena apa? Kondisi ekonomi ini kan karena dipermainkan oleh bandar-bandar, cukong-cukong. Makanya tidak fair. Begitu sampai di masyarakat, harganya melambung. Padahal sumber-sumber itu ada di Indonesia semua. Jadi apa yang dirisaukan oleh Indonesia? Indonesia kalau datang resesi pun saya rasa masyarakatnya sudah
lebih siap daripada pemerintahannya. Gitu. Baik, masyarakatnya sudah lebih siap daripada pemerintahnya. Nah kalau kita bicara soal pemerintah hari ini, hadirin sekalian, setiap ada persiapan terkait dengan resesi, inflasi atau apapun itu, wacana yang selalu diusulkan adalah BLT yang tepat sasaran. Saya ingin ke Bu Diana. Bu Diana, apakah BLT itu menjadi solusi ketika resesi nanti akan datang di tahun 2023? Dari kacamata Anda. Bisa dikatakan iya, bisa dikatakan enggak, Mbak. Tergantung apanya ini, Bu? Jadi kalau bicara BLT yang hari ini kita terima, maka bisa dikatakan tidak bisa mengcover kebutuhan. Karena kita bicaranya di kota besar, BLT dapatnya 300 atau 600 ribu. Ada yang dapat BLT mungkin di sini? Boleh diangkat tangannya? 600 ya? per? Ada yang 600, ada yang 300. Ini kok beda-beda angkanya, Cak? Per berapa? Per 2 bulan. Oh berarti kalau 600 per 2 bulan. 300 per bulannya. Artinya 300 per bulan. Jadi begini, hal ini mungkin sempat juga dibicarakan oleh Pak Dedi kapan lalu. Bahwa ini saya memang sedikit agak geli. Iya. Artinya BLT yang diterima di seluruh Indonesia itu nilai nominalnya sama. 300 ribu per bulan. Sedang kehidupan di kota besar, di desa dan di daerah terpencil itu kebutuhannya berbeda. Nilai kebutuhannya berbeda. Artinya pemerintah cara mengemasnya kurang strategis menurut saya. Karena tidak bisa dipukul rata. Uang 300 ribu di desa sama di kota dengan nominal yang sama akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Jadi itu yang mungkin perlu untuk pemerintah menindaklanjuti kebijakan apa. Saya lebih berpikir, saya masuk ke IKI, lebih berpikir ke kolaboratif. Di mana pemerintah daerah harus bisa menjadi narahubung. Sehingga masyarakat ini tidak lagi berpikir menjadi, maaf, dalam tanda kutip peminta-minta. Jangan pernah menjadi generasi peminta-minta. Tetapi harus berani bersikap menjadi generasi tangguh. Artinya pemerintah cukup menjadi narahubung. Menggiatkan satu usaha-usaha di tengah masyarakat. Apapun bentuk usahanya dengan goal yang jelas gitu ya. Contoh. Orang kita bukan orang yang malas. Tetapi orang kita harus kita akui, orang kita adalah orang yang ikut-ikutan. Jadi misalnya satu buka warkop, semuanya buka warkop. Kita kurang memaksa otak kita untuk mengeksplor lagi ada terobosan-terobosan baru yang bisa kita lakukan. Di sini peran pemerintah kuat. Selain mengadakan pelatihan, ketika sudah dianggap kelompok masyarakat tertentu siap, maka sebagai narahubung bisa menyiapkan mungkin seperti Bapak Asuh ya, dalam konteks pengusaha gitu. Jadi sehingga pengusaha swasta yang sudah maju, saya rasa perlu adanya perda bahwa diwajibkan pengusaha yang sudah maju itu untuk mengangkat pengusaha-pengusaha kecil, sangat kecil bahkan, untuk menjadi anak asuhnya. Sehingga akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Jadi saya tidak menyentuh kebicara BLT-nya. Karena kalau bicara BLT seharusnya jujur harus saya akui, sekalipun saya loyalis Jokowi, itu menciderai dari revolusi mental. Harus kita akui. Jadi sebetulnya itu saya kurang setuju. Lebih baik kalau pemerintah sebagai kolaborator itu yang lebih digiatkan. Sehingga menciptakan masyarakat-masyarakat modern yang mandiri. Targetnya jelas. Adalah meningkatkan sumber daya manusia pertama. Pendapatan per kapita pasti naik. Jadi gitu Mbak. Luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Diana.
Sesuai dengan yang disampaikan Ibu Diana, tentunya ini sejalan dengan slogan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu kolaborasi, dan harapannya memang masyarakat bisa tumbuh dengan berdaya untuk menghadapi resesi yang kabarnya datang di tahun 2023. Sesuai dengan yang disampaikan Ibu Diana, juga tadi saya garis bawahi bahwa ada usaha-usaha yang diharapkan, usaha-usaha besar yang diharapkan bisa merangkul usaha-usaha kecil agar mereka bisa berdaya bersama. Nah, saya bergeser ke Bu Muas di sini. Bicara soal usaha atau sektor-sektor, Bu, sektor apa yang paling terdampak ketika resesi datang di tahun 2023? Sektor-sektor yang terdampak ketika terjadi resesi itu biasanya adalah sektor-sektor yang tidak terkait dengan kebutuhan esensial manusia. Kalau misalkan yang terutama terdampak ketika krisis itu seperti sektor industri otomotif, sektor properti itu akan terdampak karena sektor industri otomotif itu ketika pendapatan masyarakat itu turun, daya belinya turun, maka masyarakat akan mengesampingkan dulu untuk pembelian terutama mobil atau sepeda motor baru. Nah, yang akan booming adalah yang bekas. Karena mereka tidak mampu untuk membeli yang baru. Sehingga untuk yang akan terkena dampak itu terutama adalah sektor otomotif, sektor properti. Yang tidak terlalu terdampak adalah sektor-sektor yang defensif seperti industri makanan, minuman, itu enggak akan terlalu terdampak. Karena meskipun krisis orang tetap akan makan, tetap akan minum gitu ya. Namun kalau perumahan, terutama perumahan-perumahan yang mahal, itu akan terdampak. Sehingga kalau bagi orang kaya, krisis ini justru kadang bisa menguntungkan karena dia bisa membeli properti dengan harga murah. Itu Mbak, kalau dari sudut sektor yang terdampak. Nah, selama krisis yang sudah kita alami, sektor UMKM itu relatif sektor yang bisa bertahan dari krisis. Tahun 98 kita diselamatkan oleh UMKM. Sementara perusahaan-perusahaan besar itu pada kolab karena pinjamannya pada waktu itu banyak dalam dolar. Nah, krisis 2008 pun sektor UMKM tetap jalan. Artinya paling tahan terhadap krisis. Ya, karena daya tahan dari sektor UMKM ini memang sangat tangguh. Dan sektor UMKM itu kan jumlahnya paling besar. Ya, sektornya paling besar yang itu paling banyak. Sehingga kalau mau menguatkan ketahanan ekonomi ya harusnya kita lebih banyak berpihak pada sektor UMKM. Termasuk kita misalkan belanjani tetangga kita yang buka warung atau apa, itu termasuk salah satu kita membantu sesama gitu ya, artinya membantu untuk bisa menggerakkan sektor ekonomi gitu. Tadi terkait dengan bantuan langsung tunai gitu ya, itu dalam jangka pendek mungkin tidak apa-apa, tapi dalam jangka panjang itu kan akan membuat mentalnya ingin mendapat terus gitu. Nah itu menurut saya untuk jangka panjang kurang bagus. Namun kalau untuk BLT, untuk yang orang-orang yang memang sudah tidak mampu bekerja, misalkan seperti orang-orang tua yang sudah jomblo memang tidak sanggup untuk bekerja, mungkin bagus. Tapi untuk yang masih di angkatan kerja, menurut saya kok lebih bagus diciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Sehingga dia dapatkannya itu juga secara mental itu bangga gitu, bahwa ini hasil kerja yang saya dapat gaji. Itu kan pride-nya gitu ya. Kebanggaannya betul, ada kebanggaan. Sebagai pencari nafkah itu akan lebih tinggi dibandingkan kalau saya nerima BLT gitu. Itu sih, jadi supaya mental kita tidak menjadi peminta-minta, jadi untuk yang masih berdaya, menurut saya lebih baik diciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang itu juga lebih sustainable, lebih sustainable dari sudut ekonomi dan kedepannya untuk bangsa kita gitu. Luar biasa Bu Muas, terima kasih untuk gagasan yang sudah diberikan.
Apa yang disampaikan oleh Bu Muas tentu sangat luar biasa. Ini juga bisa menjadi pandangan kita jika memang nanti ke depannya atau di tahun-tahun ini bersiap untuk membuka usaha sektor UMKM atau usaha yang bergerak di bidang ketahanan pangan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Muas, itu adalah usaha-usaha yang mungkin siap untuk menghadapi resesi. Karena nanti kalaupun resesi datang, orang-orang tidak akan memikirkan mereka pakai kendaraan apa, pakai baju merek apa, tapi mereka akan memikirkan yang penting mereka bisa makan hari ini, Bu ya. Baik, sebelum saya bergeser ke sesi tanya jawab, saya bergeser sebentar ke Cak Dedi di sini. Cak Dedi, sesuai dengan judul kita hari ini, Ketahanan Resesi 2023, IKI Jawa Timur Bangkit, inisiatif, kolaboratif dan juga inovatif. Bagaimana Anda melihat slogan IKI yang hari ini digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur? Ya, tentunya kami yang di legislatif itu memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Bu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur karena satu langkah lebih maju dari Indonesia. Karena apa? Sejauh mana yang sudah memikirkan tahun depan 2023 itu pemerintah Jawa Timur, pemerintah daerah. Dalam hal ini Bu Khofifah dalam pidato penyampaian di paripurna, bagaimana mencegah atau mengantisipasi terkait dengan krisis 2023? Lah, jawabannya Bu Khofifah, IKI Jatim. Jadi langsung menunjukkan, lah apa artinya IKI? Ya tentunya muncul inisiatif. Inisiatif ini kan bagaimana caranya untuk mencegah datangnya dampak dari krisis. Kemudian inisiatif muncul. Terus ditindaklanjuti dengan kolaboratif. Kolaboratifnya apa? Ya tentunya antara pemerintah dengan masyarakatnya, dengan pengusahanya, mungkin dengan kerjasamanya. Lah ini bentuk-bentuk kolaboratifnya. Lah kemudian apa solusinya? Ya inovatif. Inovatifnya dalam bentuk karya UMKM, koperasi, pemberdayaan masyarakat. Inilah bentuk-bentuk untuk mengantisipasi datangnya krisis yang diperkirakan 2023 akan datang. Satu hal yang menjadi catatan kami bahwa memang kalau kita berpaling pada negara-negara yang rakyatnya tergantung penuh terhadap pemerintahannya, seperti Sri Lanka, belum krisis itu sudah jatuh duluan. Karena apa? Warganya itu tergantung pada pemerintahannya. Dan pemerintah itu yang menopang kehidupan warga negaranya. Ini terkait negara yang menganut rata-rata monarki, rata-rata menganut kerajaan. Kalau Indonesia menganutnya kan demokrasi Pancasila, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi artinya apa? Bahwa kekuatan Indonesia itu ada di rakyat. Beda dengan negara-negara lain, kekuatannya ada di kekuasaan. Jadi kalau bicara demokrasi Pancasila, rakyatnya yang berkuasa dan rakyat Indonesia itu sudah tangguh dari filosofinya, dari sejarahnya, dari pengalamannya, itu sudah luar biasa. Artinya bahwa Indonesia itu mestinya kalau memang pemerintahnya paham, Indonesia itu kekuatan ada di tangan rakyat. Dan yang lebih parahnya, mengapa tidak memperhatikan rakyat yang sebenarnya gitu loh. Mestinya ada satu penghargaan. Kemarin saya agak protes ketika ada pensiun itu nanti dihapus. Lah ini bagaimana bicara Undang-Undang Dasar 45? Kalau di Amerika ada yang namanya tunjangan sosial. Orang nganggur itu loh dikasih. Loh orang pensiun kok dimatikan? Indonesia itu menganut paham apa ini? Padahal Undang-Undang Dasar 45 jelas untuk kesejahteraan, berkeadilan. Mengapa orang mau sejahtera kok enggak boleh gitu loh? Lah orang-orang yang pensiun itu jangan dihentikan, pensiunnya biar aja. Karena apa? Daripada di luar negeri yang masih muda, belum bekerja sudah dikasih subsidi. Lah Indonesia loh, subsidinya kan orang yang sudah tua, yang sudah berusia lanjut. Lah ini enggak usah dihapus lah, kalau bisa ditambahi. Ini melalui pemikiran-pemikiran saya, jangan orang sudah sepuh itu kan mestinya ada kegiatan malah dihantui dengan ketakutan. Akhirnya apa? Mempercepat proses kan, artinya kan gitu. Jadi ini yang dirasakan oleh masyarakat yang berani bersuara, ya cuma Cak Dedi.
Karena saya merasakan bahwa orang-orang tua ini butuhnya apa sih? Hanya butuh perhatian. Itu aja. Kalau butuh lain-lain saya rasa enggak. Apalagi yang muda ini kan juga butuh perhatian karena apa? Masa depan Indonesia, masa depan negara kita itu di anak muda. Kalau anak-anak muda kita tidak diberi kesempatan, terutama untuk menjadi pegawai negeri, terutama menjadi pegawai pabrik dan sebagainya. Kalau sekarang semuanya impor, pabrik kita banyak yang tutup, ya sama saja mempercepat. Nah inilah makanya saya mengharapkan ke pemerintah, provinsi maupun pusat, berilah penghargaan kepada rakyatnya, sentuhan langsung. Jangan hanya berlabel BLT, tapi datanya yang dipakai 5 tahun yang lalu. Akhirnya apa? Sejarah membuktikan Menteri Sosial dalam era ini, 2 Menteri Sosial ditangkap KPK. Tanya kalau tidak percaya masyarakat. Itu tandanya apa, Cak? Ya tandanya masyarakat sudah tahu. Contoh ya, istri saya, apakah layak dapat bantuan? Ini saya contoh real, istri saya itu dapat bantuan dari BRI 1 bulan 1,5 juta. Logikanya apakah akan diambil? Kan tidak mungkin. Loh, kalau diambil pasti akan menjadi masalah. Iya kan? Kalau diambil pasti akan menjadi masalah. Karena apa? Ini istrinya anggota dewan mengambil bantuan yang mestinya untuk masyarakat yang membutuhkan. Kok malah anggota dewan dapat? Nah logikanya kalau tidak diambil, dana ini kemana gitu? Kan harus transparan. Kalau memang kembali ke negara, ya harus dikembalikan ke negara. Tapi kan banyak yang diambil oleh tuyul-tuyul itu kan. Akhirnya apa? 2 Menteri Sosial kita ditangkap KPK. Ya mudah-mudahan menteri berikutnya jangan gitu aja. Artinya ini pembelajaran bahwa kejujuran itu harus ditanamkan untuk para pemangku-pemangku jabatan. Mungkin itu. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Cak Dedi. Luar biasa sekali statement yang baru saja diberikan Cak Dedi dan sesuai dengan yang saya sampaikan, sesaat lagi kita menuju ke sesi tanya jawab. Silahkan para tamu undangan hadirin sekalian yang sudah bersiap untuk menyiapkan pertanyaannya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman di sini dan sesi tanya jawab saya buka. Sudah diberikan oleh narasumber yang hari ini hadir. Untuk itu boleh angkat Pak, oke Bapak, Bapak. Baik, nanti tolong dibantu Puja. Bapaknya pakai kemeja warna pink dulu, silahkan maju Pak ke mikrofon yang telah disediakan. Sebutkan namanya, berasal dari mana, pertanyaannya kepada siapa. Silahkan. Terima kasih. Nama saya Rudi Gaul. Saya Ketua DPC Kombatan Surabaya. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Tentu ini sebuah acara yang luar biasa, Bu. Bahwa kita semua mengetahui 2023 adalah tahun gelap, di mana
diperkirakan akan terjadi resesi dan krisis global. Baik itu pada krisis pangan maupun krisis energi. Tentu hal ini akan berdampak bagi Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur dan Kota Surabaya. Topik ini tentu sangat menarik ketika Kota Surabaya 25.000 pegawai outsourcing Kota Surabaya itu dipotong gajinya 700.000 per bulan. Ketika kita akan menghadapi resesi, ada kebijakan yang seperti itu gitu loh. Tentu ini akan menambah berat beban rakyat. Ketika resesi tentu akan nilai tukar, nilai beli akan naik. Sementara di sisi lain ada pemerintahan yang justru malah memotong gaji karyawannya. Ini beban ini akan semakin meningkat. Kami memiliki harapan besar kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, tentu difasilitasi oleh Bapak Hadi Dediansyah sebagai anggota DPRD Jawa Timur, Komisi E yang berhubungan dengan Kesra juga. Kami berharap bahwa program ini menjadi kita rumuskan menjadi sebuah langkah yang real gitu loh. Untuk membentengi ekonomi arek-arek Surabaya khususnya Jawa Timur pada umumnya. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, saya sangat sepakat. Beberapa kali Indonesia mengalami krisis, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Saya berharap ada pembinaan yang berkelanjutan, kemudian fasilitas sertifikasi halal secara gratis kepada pelaku-pelaku UMKM. Kemudian ada pendampingan permodalan ataupun manajemen seperti itu, Bu. Sehingga teman-teman yang menjadi pelaku-pelaku UMKM khususnya teman-teman kalangan milenial ini bisa memiliki saluran yang tepat untuk mengapresiasi potensi-potensi mereka ketika menghadapi krisis ini nanti. Memang di saat kondisi seperti ini kita berjualan bisa saja tidak memerlukan tempat karena dunia digital ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun masih banyak di antara kita ini yang masih belum paham bagaimana mempush dagangan kita sehingga ini bisa mengena pada rakyat dan dibeli. Kan seperti itu. Jadi ada sentra-sentra untuk melakukan pembinaan seperti itu, membantu teman-teman untuk melakukan manajemen juga, terus pemasaran. Syukur-syukur kalau ada bantuan permodalan itu karena modal juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam sebuah usaha. Saya rasa seperti itu. Semoga Kominfo maupun Provinsi Jawa Timur dengan IKI Jawa Timur yang artinya memiliki inisiatif kolaboratif, inovatif, bisa menggandeng pemerintah, stakeholder, dan masyarakat menjadi satu kesatuan untuk bareng-bareng bergotong royong melewati krisis ini. Dan saya yakin Jawa Timur bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rudi tadi diajukan kepada siapa? Kepada Cak Dedi? Oke, baik. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pertanyaan yang diajukan dan juga gagasan yang diajukan oleh Mas Rudi di sini. Dan saya mungkin ke Cak Dedi terlebih dahulu. Cak Dedi silahkan ditambahkan Cak apa yang ingin disampaikan ini. Ya, terima kasih Mas Rudi bahwa Undang-Undang Dasar 45 sudah mengatakan pasal 33 ayat 1. Perekonomian Indonesia disusun atas asas kekeluargaan. Sudah jelas bahwa kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat ini sudah ditancapkan di Undang-Undang Dasar kita. Tentunya founding father itu sudah memikirkan apa yang akan terjadi 100 tahun akan datang, 200 tahun akan datang. Makanya dalam usia yang baru 77 tahun ini muncullah gagasan-gagasan, inovasi-inovasi seperti perekonomian, sistem perdagangan melalui usaha unit kecil, UMKM dan sebagainya dibentuk. Pada prinsipnya sama dengan founding father mengatakan pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian ini disusun atas dasar ya kekeluargaan. Tidak ada persaingan ya. Nah yang menjadi persoalan sekarang pemerintah itu malah mengatur negara
malah bicara masalah profit. Jadi akhirnya apa? Penyusunan anggaran belanja nasional maupun daerah orientasinya profit oriented, keuntungan. Padahal negara didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mensejahterakan rakyatnya. Saya berkali-kali mengatakan, makanya ada gelar Wasbang, ada 4 pilar, ini gagasan saya. Karena apa? Kami ingin mengatakan bahwa founding father tolong jangan dikhianati. Segala sesuatunya harus dimusyawarakan, harus ada mufakat. Jadi jangan apalagi pemerintah yang memangku pejabat-pejabat ini mengambil keuntungan-keuntungan. Kalau rakyatnya sejahtera, mestinya pemimpin senang gitu loh. Jangan sebaliknya, rakyat susah, pemimpin senang, jangan. Karena apa? Ya kalau memang gaji apa yang disampaikan Mas Rudi tadi, sudah sesuai dengan haknya, ya jangan dipotong dong. Karena apa? Ini bagian dari mensejahterakan masyarakat. Dan dampaknya ke masyarakat itu luas, banyak. Banyak sektor yang dilalui. Kalau satu orang mendapatkan imbalan jasa atau gaji sesuai dengan apa yang didapat, minimal belanja untuk anaknya, untuk keluarganya itu bisa terjangkau. Lah ketika mendapatkan upah yang sudah minim dipotong lagi, ya tambah ruwet katanya presiden ya. Ini yang menjadi pemikiran kita. Jadi kalau bicara masalah perekonomian tentunya makanya kami selalu menggelar Wasbang, wawasan kebangsaan ini dalam konteks apa? Biar Undang-Undang 45 itu dipahami lagi oleh para pejabat. Pancasila dijadikan landasan sebagai fundamental. Jangan kita yang jelas-jelas punya falsafah Pancasila, hukum dasar Pancasila, mengapa harus berpaling ke negara-negara yang menganut monarki, kerajaan, atau liberalisme. Indonesia itu dalam kondisi apapun, ketika kita bicara musyawarah mufakat, gotong royong, insya Allah Indonesia selamat. Ya memang dampak ada, tapi tidak seberapa. Itu kuncinya. Baik, terima kasih Cak Dedi untuk jawabannya. Bu Diana silahkan ditambahkan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rudi tadi Bu. Mestinya Mas Rudi nggak tanya kepada saya, karena dia tahu jawabannya. Jadi saya cuma cukup menyikapi bahwa Surabaya di tengah Indonesia diterpa isu 2023 resesi dunia gitu ya. Seorang pemerintah kota Surabaya, wali kota Surabaya malah memangkas 700.000 dari UMKM yang menjadi hak seorang pegawai. Nah, itu warning. Tahun 2024 jangan salah lagi memilih seorang wali kota. Wali kota suatu daerah dipilih itu berdasarkan kecintaan. Tetapi ketika kecintaan kita berikan murni dan dibalas oleh kepembiaran, oleh kecuekannya sebagai seorang wali kota, itu pelajaran sangat berharga bagi kita. Jadi biarkan wali kota berasal dari rakyat, orang yang mengerti tentang apa Iware-arek Surabaya, tentang bagaimana punya rasa sepenanggungan. Jadi itu saja pesan saya. Jangan sampai kejadian seperti itu terulang di tahun 2024. Di sebelah saya sedikit ada calon L1 Cak Dedi. Mungkin dia bisa menggantikan dan saudara-saudara yang ada di sini bisa menjadi iklan berjalan. Bahwa tahun 2024 kita akan menjadi lebih baik karena pilihan kita tidak salah. Terima kasih banyak Ibu Diana untuk ulasan juga yang sudah disampaikan kepada kita semua. Tentunya karena keterbatasan waktu di sini saya hanya menampung satu pertanyaan terakhir sebelum program ini atau tayangan ini akan ditutup. Satu pertanyaan terakhir, silahkan yang ingin bertanya, silahkan untuk langsung ke mikrofon yang telah disediakan. Iya, bisa Silahkan Pak, namanya siapa dan dari mana? Nama saya Elia Bambang Julianto, saya Ketua Gerakan Kasih Indonesia Jawa Timur. Saya cuma mau memberi masukan ke Pak Dedi sebagai legislator Jawa Timur. Ya sebagai pemerintah
perlu meningkatkan kecerdasan, satu legislasi, dua sebagai wasit, tiga sebagai fasilitator dalam regulasi di Jawa Timur ini. Nah, kecerdasan yang ditingkatkan adalah banyaknya kasus-kasus yang muncul secara nasional. Perlu dibuat berbagai laboratorium. Salah satunya laboratorium politik, Pak Dedi. Yang kedua, survei-survei, Pak Dedi. Munculnya berbagai kasus ini. Perlu kita mendengar, menangkap apa suara dari masyarakat. Maaf, Indonesia ini sudah pintar-pintar loh Pak Dedi. Sekarang orang boblok itu sudah tidak ada kayaknya. Walaupun miskin pintar-pintar Pak. Yang ketiga, munculnya lembaga-lembaga penelitian Pak. Di semua sektor dan aspek. Itu masukan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk masukan yang sudah diberikan. Silahkan ditanggapi secara singkat, Cak Dedi. Ya, terima kasih Mas Ir, bahwa terus terang masyarakat kita itu sudah dikendalikan oleh medsos. Padahal medsos ini kan akhirnya apa? Masuk dalam rangkaian politik identitas. Politik identitas itu kalau disampaikan secara jujur itu baik. Yang menjadi persoalan politik identitas itu disalahartikan. Saya pernah ikut kampanye pada 2019 kemarin. Saya katakan, saya masuk di politik identitas. Pilih Cak Dedi, kalau Cak Dedi ganteng, saya katakan saya ganteng. Ini tidak fitnah. Betul Cak Dedi ganteng apa enggak? Nah, ini tidak fitnah, ya. Nah, Tapi yang bilang ganteng laki, ganteng. Pak. Nah, tapi kalau ada orang mengatakan Cak Dedi elek, itu fitnah. Iya kan? Sama dengan kebalikannya. Ada beberapa calon pemimpin, welek. Ya. Tapi dipoles di media menjadi cantik, menjadi ganteng. Apakah ini tidak pemalsuan? Ini politik identitas. Sebenarnya tidak boleh gitu loh. Harus ada kejujuran. Kalau itu ganteng katakan ganteng, kalau jelek katakan jelek. Ya. Ini makanya saya harus memberi pelajaran politik identitas. Kemudian di medsos, semua di medsos yang ditampilkan video-video itu semuanya palsu. Karena apa? Ada orang mendatangi orang susah di video, padahal bantunya tidak seberapa. Apakah ini tidak menjatuhkan harga diri orang yang sedang susah? Iya kan? Ini saya sampaikan bahwa harus masyarakat sudah cerdas memilah dan memilih. Karena apa? Ada juga orang pejabat publik ya, bahkan kepala daerah naik bemo, apakah ini tidak kepalsuan? Padahal mobilnya mereka mewah, iya kan? Itu palsu, bujui masyarakat. Janganlah, masyarakat itu jangan diberi tontonan yang nuansanya kepalsuan. Beri pendidikan masyarakat itu dengan kejujuran. Kalau memang you senang memberi, senang membantu, lakukan bukan pada saat membutuhkan 5 tahun sekali. Tapi ini kan dilakukan 5 tahun sekali. Begitu terpilih, ditagih janjinya, enggak nyata. Benar enggak ini? Saya yakin yang datang di sini kemarin enggak memilih saya yakin. Tapi bukan berarti saya menyalahkan enggak. Karena mereka belum kenal saya, iya kan? Dan rata-rata yang datang sini orang-orang kecewa. Karena apa? Telepon sama yang dipilih kemarin, enggak pernah diangkat ya. Apalagi di SMS, apalagi di WA, enggak ada. Lah kalau pemimpin ke depan mestinya mau ngajak ngopi bareng seperti halnya hari ini. Antara pemimpin dengan rakyatnya itu bersama-sama ngopi bareng. Hal-hal semacam ini ada nuansa kebersamaan itu terjalin antara pemimpin dengan rakyatnya. Kalau pemimpin menghadapi rakyatnya saja sudah takut, berarti ya yang muncul manipulasi-manipulasi gitu. Makanya saya menyampaikan ke masyarakat, harus kita lebih cerdas. Medsos itu memang rata-rata palsu. Semua yang di video rata-rata disetting. Kalau Cak Dedi melakukan apa-apa, ini real. Ngopi bareng dengan masyarakat Surabaya nyata hari ini. Makan bareng, syukur-syukur ada sangunya ya. Saya enggak tahu. Yang penting nilainya apa? Kebersamaan.
Ini yang terpenting. Kalau pemimpin bisa menyatukan antara yang dipimpin dengan pemimpinnya, inilah Indonesia, musyawarah mufakat, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Gitu. Baik, terima kasih banyak Cak Dedi untuk jawaban yang sudah diberikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, terakhir saya bergeser sebentar ke Bu Muas yang beliau juga hadir selaku akademisi dan pakar ekonom. Bu Muas, artinya ketika resesi itu datang di tahun 2023, minimal di tahun 2022 ini ada langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk persiapan. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai penutup, silahkan Ibu. Terima kasih sebagai penutup bahwa sekali lagi kadang pikiran itu mengarahkan kejadian. Kalau kita berpikir pesimis bahwa kita akan terjadi krisis kemudian kita kena dampaknya, bisa jadi itu terjadi. Sehingga harapan saya kita selalu optimis. Seperti saya bilang tadi bahwa kita berharap yang terbaik, artinya kita optimis, tetapi kita siap kalau kondisi terburuk terjadi. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Kalau ini saya bicara secara financial planning di keluarga maupun di masyarakat. Kalau yang tadi kan secara ekonomi gitu ya. Kebetulan saya juga pengajar manajemen keuangan dan manajemen investasi gitu. Nah, kalau bagi masyarakat atau kita, saat ini kita mempersiapkan ya, untuk kondisi krisis saat ini jangan ngambil kredit dulu. Ibu-ibu maupun bapak-bapak. Untuk persiapan kalau krisis betul-betul terjadi. Ya, jadi jangan ambil kredit dulu karena itu membebani. Nah, kalau sekarang punya uang berlebih, kredit-kredit yang ada kalau bisa ditutup. Kalau ada, kalau enggak ada ya enggak usah gitu ya. Nah yang kedua tadi. Ada banyak katanya Bu, ada banyak. Sudah banyak. Yang berikutnya adalah inisiatif. Inisiatif mencari sumber penghasilan lain. Selain dari yang tetap, yang diterima. Ya, jadi inisiatifnya mencari sumber pendapatan lain. Nah, yang berikutnya adalah mengurangi pengeluaran yang dianggap kurang perlu. Kadang kita mengeluarkan itu karena kebutuhan, kadang karena keinginan. Nah, kurangi yang keinginan-keinginan itu. Ini untuk persiapan, ya memang berat, tetapi kita harus gitu daripada nanti betul-betul terjadi kita tidak punya apa-apa. Karena yang terkena dampak itu memang yang masyarakat dengan berpendapatan rendah, itu yang akan paling kena dampak dari krisis. Kalau orang kaya, krisis itu malah semakin kaya. Karena saya bisa beli rumah, andaikan saya orang kaya, saya akan bisa beli rumah atau tanah dengan harga lebih murah. Itu gitu. Jadi kita harus mempersiapkan, itu memang itu harus merubah habit sih ya. Memang ya tidak mudah, tapi kita berusaha. Artinya sekali lagi jargonnya kita tetap optimis, bersiap untuk yang terbaik. Namun andaikan terjadi kemungkinan terburuk kita sudah siap. Itu aja dari saya, kita tetap optimis selaku orang Jawa Timur karena kita selalu di atas nasional untuk pertumbuhan ekonomi. Hidup Surabaya. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Muas untuk yang sudah diberikan statement penutup kita dalam sesi diskusi kali ini. Dan juga sebelumnya saya ingin kita semua bertepuk tangan untuk diri kita sendiri. Karena saya dapat kabar katanya hari ini hanya 100 orang. Tapi luar biasa bisa kita saksikan bersama-sama sampai nggak dapat tempat duduk. Artinya banyak masyarakat Surabaya, masyarakat Jawa Timur khususnya yang memang semangat untuk mengikuti kegiatan di hari ini. Terakhir sebagai penutup tentunya resesi juga adalah hal yang memang menjadi ketakutan kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Tapi apapun itu semoga nanti di tahun 2023 kita adalah masyarakat yang memang siap untuk menghadapi resesi. Tidak hanya dari segi ekonomi tapi juga dari segi mental. Saya Aulia Mawardika mengucapkan terima kasih. Terima kasih Cak Dedi, terima kasih Bu Diana, terima kasih Bu Muas untuk materi-materi yang sudah diberikan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hari ini hadir. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.